Hai Sobat Ruang Ngobrol, selamat datang di podcast Kelakar Kepo Masalah sama Pakar. Bersama saya Ani Emma. Tema podcast kita kali ini adalah membangun narasi positif. Dan saya sudah kedatangan tamu spesial kita dari Bandung sama Teh Dian. Teh Dian, selamat pagi. Selamat pagi Teteh. Bisa perkenalkan diri, sekarang kerjaannya di bidang apa Teh? Jadi pekerjaan saya saat ini, saya adalah seorang pekerja sosial Teh di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Dan saat ini ditempatkan di unit pelaksana teknis daerah milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, yaitu UPTD Pusat Pelayanan Sosial Gria Bina Karya, yang bergerak dalam memberikan pelayanan sosial khususnya untuk gelandangan, pengemis, dan masyarakat miskin yang rentan menjadi gelandangan dan pengemis. Teteh tadi sebutin sebagai pekerja sosial, Teh. Bisa ceritain dulu awal mula tertarik suka dengan pekerjaan sosial ini gimana ceritanya? Akhirnya tertarik nih berkecimpung dengan pekerjaan sosial, dimulai dari ketertarikan saya dengan dunia anak. Akhirnya saya mencoba mendaftarkan diri di STKS, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, dan alhamdulillah masuk. Nah, selama di STKS ini ternyata banyak nih, ternyata masalah sosial tuh yang mungkin dari dulu saya taunya hanya di anak ya, ataupun lansia, ternyata macam-macam permasalahan sosial tuh ada banyak. Kalau di kita itu ada 26 jenis permasalahan sosial. Apa aja tuh Teh? Mulai dari anak itu ada anak terlantar Teh, ada anak jalanan, ada anak berhadapan dengan hukum. Terus untuk lanjut usianya ada lanjut usia terlantar, terus ada fakir miskin, pekerja migran yang bermasalah, dan pokoknya banyak Teh, ada 26. Kita berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan memanfaatkan potensi dan sumber itu, salah satunya pekerja sosial. Banyak sekali ya banyak ininya kerjaannya Teteh sebagai pekerja sosial. Nah, saat kemarin kan kreasi prasasti perdamaian dan Ruang Ngobrol kan ngundang Teteh untuk ngikutin capacity building kita. Bagaimana membangun narasi positif. Nah, sebelum mengikuti kegiatan capacity building ini, apa sih yang Teteh pikirin tentang narasi positif itu? Awalnya itu Teh, sebelum mengikuti kegiatan taunya narasi itu ya kayak kita sekedar menceritakan gitu, menceritakan ke orang lain gitu. Nah, ternyata setelah mengikuti pelatihan ini, narasi itu nggak sesederhana itu ternyata. Sebelum mengikuti pelatihan, apa yang Teteh pikirin tentang pelatihan ini nih akan seperti apa sih gitu? Mungkin yang Teteh bayangin waktu itu saat menerima undangan. Saat menerima undangan kan baca dulu nih Teh, kegiatannya tuh ada apa aja dan kenapa yang dipilih itu tuh pekerja sosial perempuan kan ya waktu itu. Ternyata pas dibaca, oh memang benar, ternyata kan pekerja sosial itu sebagai bagian dari agent of change gitu ya, agen perubahan. Sebenarnya apa sih hubungan antara pekerja sosial dengan narasi? Nah, awalnya tuh masih mikir seperti itu Teh. Bukannya selama ini yang kita sampaikan itu kayaknya narasi gitu Teh, maksudnya menceritakan apa yang ada di yang kita pikirkan gitu ke orang lain, itu bukannya narasi. Nah, setelah ngikutin pelatihan, apakah ada semacam pendalaman atau perluasan pemahaman mengenai narasi positif ini? Ada Teh, ada sekali ya. Gimana? Ceritain. Jadi ternyata kan setelah kita ngikuti kegiatan 2 hari, di situ kita dikasih ilmu, dikasih wawasan, dikasih pengetahuan tentang narasi. Ternyata kita tuh sadar, oh berarti selama ini yang kita lakukan itu tuh narasi sebagai pekerja sosial. Kan kita berhadapan dengan klien. Nah, di mana klien itu pasti beranggapan yang namanya pekerja sosial, mereka berharap gitu Teh, mereka berharap dengan pekerja sosial itu bisa menangani permasalahan yang mereka hadapi. Nah,
ketika kita memberikan motivasi ke klien, memberikan penguatan, oh ternyata itu tuh sebagai bagian dari narasi. Nah, salah satunya itu narasi positif. Teh Dian ngomongin soal narasi positif. Kita dengerin pendapat Teh Dian mengenai narasi positif ini seperti apa, biar teman-teman di luar sana, sobat Ruang Ngobrol tahu gitu. Jadi yang setelah saya mengikuti kegiatan capacity building waktu itu teh kan balik lagi nih ke kantor, ke kantor, terus mulai berinteraksi lagi, berelasi lagi dengan klien-klien di sana. Mulai menerapkan nih apa ya, ilmu dan pengetahuan, terus pengalaman yang didapat selama pelatihan. Kan kita di sana itu punya klien dampingan. Saya punya klien dampingan dan kebetulan kliennya ini perempuan. Saya berupaya memberikan narasi-narasi yang positif teh ke dia. Yang namanya, terutama kalau yang namanya gelandangan pengemis, mereka itu sebenarnya selain perilakunya, mindsetnya ya teh. Jadi mindsetnya itu yang harus diubah terlebih dahulu. Mereka terbiasa dengan berada di jalan, dalam sehari itu, bukan pun sehari, pagi mereka udah bisa dapat uang. Perut udah keisi. Nah, ketika mereka masuk ke pusat pelayanan sosial Bina Karya, nah itu kan bertolak belakang gitu teh dengan keseharian mereka yang hidupnya bebas gitu di jalanan. Jadi kita berikan narasi-narasi positif yang tujuannya ya memang untuk merubah perilaku mereka dan mindset mereka. Tadi kan ada 26 ya, 26 klien ya, masing-masing itu. Nah, ada cerita mungkin dengan anak-anak yang dari awal sampai akhir Teteh dampingin sebagai klien, dan Teteh menggunakan narasi positif ke anak tersebut. Kebetulan kan yang klien yang saya dampingin ini dia punya 2 anak teh. Iya. 2 anak laki-laki, satu kelas 3 SD, satu kelas 5 SD. Iya. Nah, mereka berdua ini sering berkonflik teh, sering berantem, dan orang tuanya ini pun sulit untuk mendamaikan kedua anak ini. Nah, oleh kita tuh dikasih kayak penguatan gitu melalui narasi positif ke anak ini. Kita bilang, ayo dek sekolah. Dede kan cita-citanya mau jadi Pak Ustadz nih. Terus gimana mau mencapai cita-cita itu kalau misalnya nggak sekolah kayak gitu. Terus ada perdebatan dengan anak tersebut. Obrolannya gimana tuh? Si anaknya ini awalnya diem terus kayak mungkin mikir terus itu nggak bisa 1-2 kali sih teh kasih penguatan ke anak ini karena kan memang udah terbiasa bebas gitu teh. Dan alhamdulillah waktu itu pertama kali sekolah kita koordinasi ke pihak sekolah, kita sampaikan sebenarnya permasalahan anak ini seperti apa, sekolah mau nerima, dan dari situ tuh di samping anaknya sekolah kita juga kasih penguatan juga sih ke orang tuanya karena kan sebenarnya setelah mereka selesai ikut bimbingan di Bina Karya, mereka kan balik lagi ke daerah masing-masing, pasti yang jadi tanggung jawabnya kan orang tua gitu. Jadi kita berusaha ngasih penguatan juga ke orang tua supaya mereka tuh bisa sebenarnya motivasiin anaknya. Jangan sampai kehidupan yang mereka jalanin sekarang itu turun lagi ke anaknya. Ya. Impact-nya dengan pekerjaan tuh bisa langsung ya? Iya, betul teh. Terutama kayak yang klien dampingan saya ini kan dia single parent. Mungkin gak ada tempat buat cerita teh. Nah, ketika mereka menganggap pekerja sosial itu, oh jadi kalau ada apa-apa tuh saya bisa cerita nih sama Ibu Peksos. Kalau ada apa-apa, kalau misalnya saya punya masalah, mungkin Ibu Peksos bisa kasih solusi nih seperti apa. Nah, kalau diinget-inget ya, materi apa yang saat capacity building kemarin itu relevan dengan pekerjaan Teteh? Yang mungkin di situ kan Teteh juga nulis juga kan, bikin notes. Bagian materi yang mana yang menurut Teteh sangat bisa diaplikasikan? Sangat bisa diaplikasikan itu terkait narasi itu kan ada yang positif sama negatif teh. Nah itu tuh yang paling ngena sih ke saya. Jadi saya ternyata narasi itu kan ada yang tujuannya ada yang positif, ada yang negatif. Kalau narasi positif itu dimana ketika kita kasih narasi kan kita memberi harapan gitu teh. Maksudnya memberi harapan baru ke orang lain gitu. Tujuannya tuh positif supaya mereka punya
perubahan jadi pribadi yang lebih baik lagi. Beda halnya ketika kita menyampaikan narasi negatif, bisa jadi itu tuh membuat mereka tuh malah semakin resah dengan permasalahannya, semakin panik mungkin dengan permasalahannya. Nah itu pertama sih yang paling saya ingat. Terus yang kedua terkait critical thinking ya. Critical thinking ini juga dilatihkan ke para klien atau gimana Teh? Ya, dilatih Teh, maksudnya sembari kita memberikan bimbingan sosial, kita juga mengajarkan ke klien untuk, kan kalau mereka tuh dapat informasi, kita nggak tahu itu benar atau salahnya langsung aja disebarkan kan ya Teh, kita nggak tahu itu hoax atau bukan. Nah ketika bersama klien ya kita berusaha buat mengubah itu gitu ke kliennya. Wah, menarik sekali ceritanya ya. Ada klien yang paling sulit untuk dihandle? Ada. Mungkin bisa cerita kayak gimana gitu? Ada pernah klien ini merupakan ex narapidana Teh. Jadi dia pernah ngelakuin kriminal yang berat ya. Tapi ada niat buat berubah. Akhirnya dia sebelumnya pemulung nih. Sebelum masuk ke panti dia adalah pemulung dengan tato dan sebagainya gitu Teh. Tapi dia terbuka mau menceritakan masa lalunya, dan memang orangnya ini niat itu buat berubah, terus rajin mengikuti kegiatan. Alhamdulillah pandangan orang ke dia tuh berubah gitu Teh. Prosesnya berapa lama pendampingan? Kalau di kita kebetulan di PPSGBK itu 1 tahun tuh ada 2 angkatan Teh. Monitoring ke mereka ini gitu. Termasuk menjaga kebersihan diri, kebersihan di wismanya. Karena kan mereka kalau di kita tuh sasarannya gepeng yang per keluarga Teh. Jadi satu keluarga itu mereka ada di situ semua gitu. Kayak manusia gerobak kayak gitu. Jadi mereka selama ini tuh tinggalnya di gerobak. Ada ibunya, ada bapaknya, ada anak-anaknya kayak gitu Teh. Terus yang terakhir berketerampilan kerja, memberi pelayanan sosial terutama ke mereka yang membutuhkan itu nggak bisa berdiri sendiri ya Teh. Jadi pasti kerjasama dengan banyak pihak gitu, dengan dosen ITB juga. Dari 5 program itu kan semuanya butuh pekerja sosial harus ngasih narasi gitu betul Teh. Betul. Oke. Menarik sekali, banyak sekali ya kegiatannya. Banyak ya. Sebagai penutup nih Teh. Pesan apa yang ingin Teteh sampaikan untuk kelakar ini terkait dengan narasi positif? Bahwa sangat penting bagi kita untuk mempelajari yang namanya narasi, terutama narasi positif. Seperti saya seorang pekerja sosial, dengan berbagai macam jenis klien yang ada, itu mereka pun punya pemikirannya masing-masing, dan itu bisa kita bilang kalau kebanyakan mereka itu punya narasi negatif. Kayak mereka udah mental block dulu Teh, kayak nggak akan bisa lah punya kehidupan yang lebih baik gitu. Toh pasti nanti anak-anak juga bakal hidup di jalan juga, ngapain sekolah tinggi-tinggi kayak gitu. Ya disinilah tempatnya kita buat merubah itu. Ya harapannya Bapak Ibu setelah dari sini bisa punya kehidupan yang lebih baik, punya harapan yang lebih baik. Narasi itu simple sebenarnya kan, hanya lewat komunikasi Teh. Komunikasi tapi dampaknya bisa banyak gitu, bahkan bisa merubah hidup orang lain. Lengkap sekali penjelasan dari Teteh Dian. Kita sudah ada di penghujung podcast kali ini. Terima kasih banyak Teteh atas kehadirannya. Semoga kita bisa ketemu lagi dan ngobrol-ngobrol panjang lagi di Bandung ini. Iya. Oke, Sobat Ruang Ngobrol, saya tutup podcast kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lain kali dengan tema yang berbeda. Ruang Ngobrol, dare to share.